Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Rifki Rizyawan, NIM 2504111000130 sebagai Ketua Kelompok TM4. Saya Alicia Tiara Anaya dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 106. Saya Elsa Maulana Madani dengan NIM awal 25, NIM akhir 118. Saya Muhammad Tafaimul Hakim dengan NIM 25131 sebagai anggota. Saya Zalatul Jana dengan NIM awal 25, NIM akhir 101 sebagai anggota. Virtual machine adalah software virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer secara bersamaan, misalnya menjalankan Linux di dalam Windows. Selanjutnya adalah pengertian Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Debian yang dikembangkan secara khusus untuk keperluan penetration testing, keamanan jaringan, dan forensik digital. Selanjutnya, fungsi Kali Linux. Beberapa fungsi dari Kali Linux yaitu pengujian keamanan jaringan, ethical hacking, forensik digital, pemindaian dan pemantauan sistem, serta belajar keamanan cyber. Lalu selanjutnya yaitu fungsi virtual machine. Ada beberapa fungsi virtual machine yaitu menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus, uji coba software atau sistem, belajar dan eksperimen, keamanan data, serta efisiensi sumber daya. Untuk kelebihan dan kekurangan Kali Linux, yang pertama kelebihan, punya lebih dari 600 alat untuk keamanan dan hacking, gratis dan bisa digunakan siapa saja, bisa dipasang di banyak jenis komputer atau laptop, dan komunitasnya besar, jadi mudah cari bantuan kalau ada masalah. Untuk kekurangan Kali Linux, yang pertama itu sulit digunakan untuk pemula, yang kedua tidak ada dukungan resmi dari perusahaan, yang ketiga kadang kurang stabil karena sering diperbarui atau diupdate. Alasan kita memilih operasi sistem Kali Linux selain gratis dan atau open source, yang pertama karena Kali Linux menyediakan beberapa keuntungan. Yang pertama itu ringan dan fleksibel, yang kedua untuk belajar keamanan sistem, dan yang ketiga itu lengkap untuk keamanan jaringan. Dengan mengetikkan download Oracle VirtualBox, lalu tinggal masuk ke websitenya Oracle VirtualBox dan langsung download saja di sini. Lalu pilih Windows host karena media yang kita gunakan yaitu Windows. Lalu tinggal ditunggu saja hingga selesai. Jika VirtualBox sudah di-download, maka selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi. Untuk proses instalasi, pertama-tama kita buka file terlebih dahulu, lalu kita cari file VirtualBox, kita klik 2 kali, terus kita klik yes, kita tunggu, lalu kita klik next. Selanjutnya kita pilih I accept ini, terus kita klik next. Next lagi, lalu klik yes. Next lagi, lalu kita pilih install. Kita tunggu, terus kita klik finish. Nah, di bawah sini jika sudah muncul kita klik. Nah, ini sudah terinstall. Kita buka Chrome, kemudian kita ketik di pencarian Kali Linux. Lalu kita buka halaman resminya, lalu scroll, lalu klik ini untuk mendownload. Lalu kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah sudah terdownload dan terinstall file ISO-nya, lalu pertama itu kita buka VirtualBox-nya, lalu ke new, klik new, lalu ketik VM name-nya itu bebas, kalian bisa isi apa aja. Sini saya isi Linux, si Kali Linux, Kali Linux, lalu pilih file ISO-nya yang tadi sudah di download. Ini pilih yang Linux, lalu kita klik finish. Setelah finish, kita start. Nah, di sini itu ada grafik install dan install. Kalau grafik install itu kita installnya pakai tampilan GUI atau JUI. Kalau install ini kita installnya itu pakai tampilan CLI atau kayak terminal seperti itu. Jadi kita lebih mudah itu pakai yang grafik install. Ntar aja. Nah, ini suruh pilih bahasa apa yang kita gunakan pada Kali Linuxnya. Saya pilih bahasa Inggris.
Tapi di sini juga ada bahasa Indonesia. Jika kalian ingin pakai bahasa Indonesia, bisa klik bahasa Indonesia. Lalu kita klik continue. Nah, ini kita pilih lokasi. Berhubung kita itu lagi di Indonesia dan di sini pilihannya itu tidak ada Indonesianya, maka kita klik order. Kita pilih Asia. Lalu kita pilih Indonesia. Lalu ini untuk konfigur lokalnya itu kita pakai yang default aja. Nah, kita lalu pilih keyboard. Yaitu keyboard biasanya kalau kita di Indonesia itu rata-rata pakai American English. Jadi kita continue aja. Nah, di sini kita nginputin hostname. Hostname itu kalian bebas, bisa Kali Linux atau bisa juga bebas lah, apa saja lah. Berhubung ini saya tuh hostname itu kayak untuk mengidentifikasi sistemmu di dalam network atau jaringan seperti itu. Jadi kita bisa pilih, kita masukin kali, bisa juga kalau juga bisa masukin bebas lah. Kita masukin kali aja untuk hostname-nya. Lalu domain name ini bisa kalian kosongin apabila kalian cuma ingin belajar atau untuk diri sendiri, seperti itu. Kita continue aja. Nah, ini user, kita disuruh nginputin username. Kita bisa bebas, kita isi apa aja. Berhubung sini saya pakai name-nya itu 0. Continue. Ini username-nya juga aku sarankan disamain aja 0. Lalu di sini kita masukin password dari username-nya. Dan jangan lupa password ini jangan kalian lupakan, karena apabila kalian lupa passwordnya maka tidak bisa masuk ke Kali Linux kalian. Kalau sudah, kita pilih continue dan kita di sini pilih zona waktu. Kita pilih zona waktu 2IB Western, Surabaya, Jakarta, Java. Continue. Tunggu loadingnya selesai. Setelah setup tadi, kita disuruh untuk mempartisi hard disk. Nah, untuk kali ini kita memilih guided use entire disk agar sistem mempartisi hard disk secara otomatis. Klik continue. Continue. Nah, setelah sistem mempartisi secara otomatis, kita finish partition and write change to disk. Yes. Nah, setelah instalasi base system, kita centang Genome dan KDE Plasma agar tampilan yang awalnya adalah command line interface atau berbasis garis diganti dengan GUI atau grafik. Kita klik continue dan tunggu install software selesai. Nah, untuk default display manager kita memilih GDM3 atau Genome Display Manager 3. Klik continue. Nah, untuk install the bootloader kita klik yes. Sewaktu-waktu kita menggunakan dual boot. Lalu klik continue. Untuk device bootloader kita bisa memilih dev SDA dan tunggu installing group bootloader selesai. Nah, jika instalasi sudah selesai, klik continue untuk memberi boot dan Kali Linux bisa dioperasikan. Jadi ini adalah tampilan Kali Linux setelah diinstal di VirtualBox. Sekian tutorial video instalasi OS Kali Linux pada VirtualBox. Terima kasih. Dengan kesimpulan kita menggunakan operasi sistem Kali Linux, pengguna yang mengutamakan keamanan, kebebasan dan efisiensi, namun kurang ideal bagi bergantung pada software komersial dan game berat seperti AWS, solusi web profesional, hostinger mendukung penggunaan Linux untuk performa website yang cepat, aman, andal dalam mencapai